Bahkan sampai-sampai Nabi Adam cemburu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh-solehat yang membanggakan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga almarhum dari guru kami Abu Ya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah menerima semua amal-amal beliau. Semoga Allah menghapuskan segala dosa-dosa beliau. Semoga Allah menjadikan kuburan beliau daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat daripada paling baiknya umat, menjadikan kita sebagai umat yang paling banyak memiliki keistimewaan, menjadikan kita sebagai umat yang paling banyak memiliki kemuliaan, yaitu sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita garis bawahi, kita mulia bukan karena jabatan kita, kita mulia bukan karena harta kita, apalagi karena fisik kita, tapi kita semua mulia karena kita bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam qasidah Burdah karangan Al-Imam Abdullah Al-Busiri yang berbunyi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami semua menjadi umat yang paling mulia. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ketika mereka membangkang kepada para nabinya, mereka langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membangkang kepada nabinya, azabnya masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, umat yang dijamin mendapat syafaat daripada nabinya sendiri, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika di hari akhir kelak, di hari kiamat kelak, seluruh umat meminta kepada para nabinya. Umat Nabi Daud meminta kepada Nabi Daud, nafsi nafsi nafsi. Umat Nabi Ilyas meminta kepada Nabi Ilyas, nafsi nafsi nafsi. Akan tetapi ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bukan mengatakan nafsi nafsi nafsi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan analaha analaha analaha. Saya mensyafati umatku, saya bagi umatku, saya bagi umatku. Bahkan saking banyaknya keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai Nabi Adam cemburu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam berkata, Allah memberikan 4 keutamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. Yang pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertaubat dimanapun saja. Nabi Adam alaihissalam berkata, taubatku hanya diterima di kota Mekah ketika aku dan Sayyidatina Hawa bermaksiat di dalam surga dengan memakan buah khuldi yang ada dalam surga. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW bisa bertaubat dimanapun saja. Yang kedua, meski bermaksiat masih diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam berkata, aku dan Sayyidatuna Hawa ketika bermaksiat dalam surga dengan memakan buah khuldi, aku masih dalam keadaan berpakaian. Kemudian Allah menjadikanku telanjang. Kita lihat umat Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka bermaksiat masih diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meski bermaksiat dia tidak dipisahkan oleh para keluarganya. Kita lihat Nabi Adam terdahulu, ketika dia bermaksiat, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa dipisahkan antara ujung bumi dan ujung bumi yang lainnya selama berpuluh-puluhan tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, meskipun dia melakukan dosa besar, tapi mereka masih bisa berkumpul dengan istrinya, anak-anaknya maupun kerabat-kerabatnya. Yang keempat, dimasukkan surga tak kala bertaubat. Nabi Adam alaihissalam berdosa di dalam surga, kemudian Allah mengeluarkannya. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW berdosa di luar surga dan meminta ampun di luar surga. Ketika mereka meminta ampun, Allah Subhanahu wa taala menerima ampunannya dan memasukkan dia ke surga. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita telah lakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita lakukan sebagai umatnya? Maka dari itu, marilah kita buktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan cuma dengan perkataan, tapi melalui perbuatan, yaitu dan salah satunya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berfirman dalam hadisnya, qala Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.